Ya guys, balik lagi di channel YouTube gue Giovanni Tobias. Sekarang review kondisi lagi kontennya, dan ada di Firman Motor juga gue sekarang. Alamatnya langsung aja cek di deskripsi, Jalan Kampung Kramat, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Dan kali ini kita akan review sebuah motor yang legendaris, lagi proses restorasi juga. Jadi kita langsung ambil aja buat review kondisi. Kita langsung lihat aja unitnya kayak gimana. Nanti harganya yang keluar adalah harga jadi, tinggal kalian pakai. Jadi ini kan lagi proses ya, jadi belum selesai semua. Dan selanjutnya kita lihat kondisinya sebelum jadi kayak gimana. Langsung aja kita menuju ke motornya. Nah, langsung aja dari bagian depan dulu. Ya, inget ya, ini kondisi sebelum selesai reparasi. Jadi masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. Contohnya pajaknya itu sendiri, dan stripping body-bodinya udah nyampe tuh. Nanti akan dipasang, jadi akan original look lagi. Oke, untuk bagian depan, mulai dari spakbor kita lihat aja di sini masih glossy dan mulus ya, nggak ada baret nubruk ya. Jadi mulus banget di bagian cat spakbornya. Lalu di dashboard dasi di sini ada sedikit warna semi doff, agak pudar sedikit hitamnya, dan di atas juga ada sedikit semi doff, dan ada beberapa bagian yang masih glossy. Jadi untuk kondisi ini original. Dan untuk ban, ini velgnya udah cast wheel ya, Supra 2011. Dan untuk bannya pakai IRC. Kondisi pemakaian bannya sih masih lumayan tebel ya, kira-kira 8-9 bulan masih bisa. Untuk tipenya NR92. Jadi kalau kalian mau lihat nih tipe ban apa, kalian bisa lihat ya, udah gue kasih tahu, NR92 dari IRC. Kalian bisa lihat sendiri ulirnya agak sedikit tipis ya ulirnya. Untuk bagian velg nggak ada yang boncel-boncel ya, apalagi di sini sudah ditutup stiker velg, jadi aman dari congkel-congkelan. Pengereman 2 piston 1 kaliper tanpa merek. Piringannya masih sangat bagus, ini piringannya baru ganti ya, jadi benar-benar mulus, bagus lah pokoknya. Untuk mika-mika lampunya masih bening semua, di sini ada sedikit goresan aja, tapi untuk senja kiri kanan sen dan headlampnya masih juga bagus. Untuk spion juga udah diganti pakai punya Vario 125, jadi panjang banget nih spionnya. Yang sebelah kanan kacanya agak pecah, dan untuk handgrip udah diganti pakai Pro Taper, serta handle remnya masih original bawaan Supra. Platnya dari Depok, SNK-nya bulan 12, kalengnya mati di 2021. Untuk kondisi depan kira-kira segitu aja. Kita langsung ke stang. Kita bagian kiri ada high beam low beam. Ini ada sennya yang udah diganti, bukan original ya, OEM aja, jadi agak kendor. Klaksonnya masih bersih, dan ada tuas jok untuk manasin motor karena ini karburator. Sama ini gasnya juga buat hybrid, jadi bisa diputar dan bisa balikinnya sendiri. Oke, untuk bagian speedometer kita lihat di sini udah full digital. Ada sunburn ciri khas Supra. Ya, jadi kalau kalian bilang motor-motor baru sunburn, enggak, ini motor lama juga sunburn. Tapi ini bagusnya sih masih bisa dilihat, ya kan ya, masih ya. Odometeran di 81.800 km, bensinnya tinggal 1 lip. Odometernya ya speedometer, netral, dan gear indikator. Sennya kiri kanan di sini nyala semua, mantap. Oke, untuk bagian tombol on off untuk starternya lengkap, dan ada gasnya juga. Ini masih lumayan lancar ya, nggak terlalu seret banget. Oke, kalian bisa lihat tadi yang gue bilang spionnya pecah di sebelah kanan. Ini pakai spionnya Vario, jadi panjangnya tuh ngelebihin dari lebar stangnya tuh. Oke, kira-kira gitu aja. Kita coba lihat bagian lainnya. Oke, untuk bagian samping kita bisa lihat bodi-bodinya masih polos, strippingnya belum dipasang ya, masih ada tuh, baru beli juga di online. Untuk bagian bodi secara polosan kayak gini, kondisinya masih lumayan glossy ya, walaupun ada beberapa cat pemakaian. Dari bagian apa namanya, lupa gua, tebengnya bagian samping lah, ini catnya masih lumayan bagus, ada goresan sangat minim. Untuk sebuah Supra 2011 ini masih cukup oke. Bodi-bodinya kenceng juga tuh, kan. Dan untuk bagian mesin ada sedikit pudar di bagian mesinnya sama covernya. Injekan remnya masih bersih, krumnya, karetnya juga masih nggak ada yang robek. Cuman di starter sini kickstarternya karetnya sudah agak robek. Itu sih. Bagian pijakan boncengan udah diganti, shockbreaker original, dan knalpot ada sedikit penyok di bagian ujung. Sisanya masih bagus. Ini akan direstorasi ya, jadi ini belum selesai gitu. Joknya pakai MBTEC yang KW1 KW2 lah ya. Biasanya sih MBTEC premium. Enggak, ini enggak premium. Yang premium tuh kayak Aerox, teksturnya mulus gitu. Kalau ini kan kayak kulit kayak gini. Ini MBTEC yang di bawahnya Giorgio apa superior gitu. Sini nggak ada jepitan ciri khas Supra ya, sama gantungannya juga nggak dipasang, jadi polos sekali. Adanya di bagian bawah jok aja untuk akomodasi. Bagasinya sekitar 7-10 liter tepatnya, gue lupa ya, kira-kira segitu. Cuman emang ininya copot, dan akinya pakai Gojek, bukan Gojek. Oke, untuk bagian bagasi ya cukup lah untuk
tipis-tipis kayak bawa jas hujan, botol minum, cukup. Karet-karetnya sedikit terlupas sedikit tapi masih oke. Untuk motor 2011 ini ada pelampung bensinnya dan tutup tangkinya, masih lumayan bersih. Bensinnya itu 3,7 liter. Oke, kira-kira akomodasi nggak bisa gue ceritain banyak ya karena emang bagasinya cukup dan tidak ada gantungan di sini, gitu. Oke, untuk bagian belakang kita bisa lihat di sini bodi-bodinya masih kenceng, masih bagus ya baut-bautnya, nggak ada kabel tis. Terus lampunya juga nggak goyang, masih nempel dengan sempurna. Bezelnya juga masih mulus banget, ini hitam doff, tuh bersih, nggak ada yang baret. Mantep. Sayangnya aja ini platnya yang masih diperpanjang dari Depok. Spakbornya ini ya hitamnya bekas ripenan. Jadi ya agak sedikit lotok-lotok sedikit ya, tapi ingat sekali lagi ini masih diproses restorasi untuk dijual. Jadi kalau kondisinya masih ada yang kurang, tenang aja, nanti akan diperbaikin sampai mulus-mulus tuh. Kalian bisa lihat kondisinya bagus semua. Nah, untuk bagian ban belakang dia pakai FDR Spartax. Oke, FDR Spartax ini mirip sama Genzi Pro ulirnya, cuman bedanya kalau Genzi Pro tuh pelang miring-miring untuk tanah ataupun air. Kalau di sini lebih lurus sih ulirnya, dan tebel, masih sekitar pemakaian 2 tahun. Asli ini remnya seret banget loh. Tuh, kayaknya ini minyak remnya sih terlalu ngempos, jadi harus diinin. Tuh, agak seret. Oke, untuk bagian belakang kira-kira gitu. Shockbreaker kiri kanan masih bagus, nggak ada yang bocor. Covernya juga terpasang dengan baik, nggak pecah. Nggak ada yang pecah kan? Nggak. Knalpot masih chrome, cuma ada lecet pemakaian aja sedikit di bagian samping. Oke, bagian belakang kira-kira kayak gitu. Coba kita nyalain lagi ya. Nggak mau digas. Ayo bisa. Yuk bisa yuk. Jadilah, mesinnya masih mulus ya. Sekali lagi deh, kita sela. Emang cocoknya disela ini motor ya. Berebut banget. Ini gue bisa nyeting karbunya sekarang. Ini terlalu kering biasanya, jadi susah nyala. Jadi tinggal di setel ulang aja si karbunya, nanti dia bisa nyesuaiin lagi campuran udara, bahan bakar, dan bensinnya. Iya, campuran angin dan bensinnya gitu. Ini masih oke sih, mesinnya masih halus banget. Suaranya juga suara knalpot doang yang keluar, mesinnya nggak ada yang litik, nggak ada yang bunyi. Mantep. Nah, situ aja untuk Honda Supra X125 Cashwheel 2011 dan plat Depok. STNK dan plat nomor lagi diperpanjang, lagi diurus. Untuk harga detail lengkapnya nanti akan muncul di bawah, jadi jangan di skip videonya. Kalau di skip nggak bakal ketemu harganya. Nah, jangan lupa mampir juga ke Firman Motor di Jalan Kampung Kramat, DKI Jakarta Timur ya tempatnya, dekat Taman Mini Cipayung, Mabes Hankam Setu dan sekitarnya. Jadi jangan lupa untuk mampir ke sini. Tutupnya cuma hari Jumat dan Minggu, sisanya buka terus. Yang punya biasanya datangnya agak siang. Jadi kalau kalian mau sini, mau nanya-nanya atau nego-nego, agak siangan aja. Oke, jangan lupa follow juga Instagram gue @nasiduk_racer. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya jika kalian belum. Dan kalau mau request atau apalah, komen aja di bawah, diramein komennya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk beli motor pakai nama Giovanni Tobia. Bye.